Shalom, jumpa kembali di channel kita Hendry Liu DMK. Oke, pada hari ini saya akan membawakan satu buah firman untuk saudara-saudara sekalian. Mengapa Tuhan memilih kita dan apa tujuan Tuhan untuk memanggil kita di dalam dunia ini. Panggilan untuk melayani Tuhan. Oke, buat teman-teman yang masih ragu akan panggilan Tuhan atau masih bimbang apa arti saya dipilih Tuhan, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang satu ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan jawaban untuk saudara-saudara sekalian, sehingga saudara-saudara dipakai Tuhan sedemikian rupa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Amin. Saudara, katakan sama-sama bersama saya mau dipakai Tuhan. Ulang sekali lagi, saya mau dipakai Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sebelum itu mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah yang kau berikan, untuk nafas hidup yang kau berikan, untuk pengampunan yang kau berikan, untuk kesempatan yang kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu untuk memberitakan kerajaan sorga dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, di dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi seringkali orang bertanya di dalam hatinya, apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan aku gitu ya. Bisa nggak ya saya melayani Tuhan? Kapan ya saya melayani Tuhan? Apakah saya dipanggil untuk melayani Tuhan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam hati setiap kita ketika kita mengenal Tuhan, dipilih oleh Tuhan tanpa disadari. Seringkali kita bingung, kita mau melayani Tuhan seperti apa. Amin. Berbicara tentang pelayanan saudara, dimanapun kita dapat melayani Tuhan. Amin. Bisa di gereja, bisa jadi misionaris, bisa menjadi pengkhotbah, bisa menjadi pendoa. Dimanapun saudara berada, melalui kesaksian saudara pun saudara sudah melayani Tuhan. Amin. Oke, setiap kita punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda, bagaimana latar belakang hidup kita dan bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Oke, pada hari ini saya akan membacakan sebuah firman di mana Tuhan memanggil kehidupan saya, demikian juga Tuhan memanggil kehidupan saudara. Seperti Petrus pun Tuhan panggil, dia lagi asik-asik menjala ikan, dia sedang fokus bekerja, tiba-tiba Tuhan datang menghampirinya saudara. Jadi Tuhan memanggil kita tanpa diduga-duga saudara. Terkadang kita nggak siap, tapi kita harus mempersiapkan diri kita ketika Tuhan memanggil kita, karena ada maksud Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita saudara. Amin ya. Jadi kita percaya ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mau memakai kita, Tuhan mau kerajaannya dibangun melalui pelayanan kita, dan biarlah banyak orang boleh mengenal Tuhan, diselamatkan. Amin saudara, itulah kerinduan Tuhan. Tuhan merindukan banyak jiwa boleh diselamatkan melalui kehidupan kita saudara. Kita pun demikian saudara. Sebelum kita diselamatkan pun tentu ada orang yang mendoakan kita, tentu ada orang yang memperhatikan kita, tentu ada orang yang menuntun kita kepada Tuhan. Amin saudara. Tandanya saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, sehingga saudara boleh mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Saya pun mengalami hal demikian saudara, di mana pertama saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yeskiel 36 ayat ke-26. Mari kita buka bersama, saya akan bacakan.
Ini yang Tuhan akan lakukan atas kehidupan kita ketika Tuhan memanggil kita masuk dalam rencananya, saudara. Saya akan bacakan Yeskiel 36 ayat ke-26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Perhatikan, Tuhan memberikan hati yang baru. Amin. Hati yang lama Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Sekali lagi, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke? Jadi ketaatan itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita taat, Tuhan akan mulai memakai kehidupan kita, saudara. Amin. Itu yang Tuhan berikan juga. Kekuatan itu juga yang Tuhan berikan. Jadi berbicara ketaatan pun itu Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Tentu Roh Kudus yang menuntun kita untuk ketaatan. Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk boleh taat kepada firman Tuhan, saudara. Next ya, saya akan bacakan. Rohku, ayat ke-27-nya, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ketika Roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita, yaitu Allah Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi dahsyat luar biasa. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap kita supaya kita boleh dipakai Tuhan, saudara. Kita boleh memberitakan Injil. Bukankah perintah Tuhan beritakan Injil? Amin. Beritakan sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan mau, saudara. Milikilah hati, minta kepada Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau mengasihi jiwa-jiwa terhilang, saudara. Amin. Percayalah, ketika saudara merasa diri saudara tidak mampu, percayalah, Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberikan kekuatan itu untuk saudara. Memang kita sebagai manusia lemah terkadang, saudara, tapi kita percaya kita harus memandang Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa, saudara. Sehingga kita jangan khawatir lagi. Dimanapun kita berada, kita akan senantiasa diurapi, dipakai oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib ya, saudara. Oke, saudara, jadi mulai hari ini mari saudara, saya mengajak saudara-saudara dimanapun saudara berada, mulai menceritakan nama Yesus. Percayalah, ketika saudara beritakan nama Yesus, ada pembelaan Tuhan di sana, ada mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan. Saudara, mari kita lihat apa saja sih yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Tentu butuh proses, saudara. Kita akan diproses Tuhan, kita akan dibentuk Tuhan, kita akan diajar Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita semakin hari semakin mengenal Allah, saudara. Sehingga kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan mau memakai kehidupan kita. Oke, saudara, ketika Tuhan memanggil kita, tentu Tuhan tidak diam saja. Tuhan juga menyertakan kuasanya. Tuhan mengurapi kita, saudara, agar kita boleh menjadi pemenang, lebih dari pemenang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Amin, saudara. Itu yang akan terjadi, saudara. Oke, saya akan bacakan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ketika kita, saudara dan saya, dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Oke, ini ada di kitab Lukas ya, saudara. Kitab Lukas 9 ayat yang pertama. Mari saya akan bacakan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Itu yang Tuhan akan berikan, saudara. Sebelum saudara diutus
Tuhan sudah memberikan kuasanya terlebih dahulu. Maka saudara dan saya diberikan tenaga dan kuasa pengurapan yang daripada Roh Kudus, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh disembuhkan. Melalui mujizat banyak orang mengenal Tuhan. Seperti pelayanan Yesus pun, pelayanan Yesus itu berkuasa, saudara. Tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya mengenal Taurat pada saat itu, mengenal firman Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Tapi pelayanan Tuhan berbeda, saudara. Maka pelayanan Tuhan cepat dikenal banyak orang, karena pelayanan Tuhan itu pelayanan yang ajaib, saudara. Banyak orang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, bahkan setan-setan diusir. Amin, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita sudah diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh, saudara. Percayalah kuasa Tuhan, saudara. Jangan percaya kepada bisikan setan. Mungkin setan akan berkata, kamu siapa? Kamu mau melayani Tuhan? Percaya, saudara, ketika saudara mendoakan orang sakit demi nama Yesus, maka orang itu akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Memang bukan hebat dan gagah perkasanya kita, tapi karena kuasa Roh Kudus, maka orang itu disembuhkan demi nama Yesus. Setan-setan diusir demi nama Yesus. Maka mulai hari ini saudara ambil satu komitmen dekat kepada Allah dan hidup benar, hidup kudus, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Jadi yang pertama adalah kita harus membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mulai dari sana Tuhan akan memakai kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara dimanapun saudara pergi, Roh Allah menyertai kehidupan saudara. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau Tuhan memanggil saudara, kalau Tuhan mengutus saudara, pasti Tuhan memperlengkapi kehidupan saudara. Amin. Saya sudah banyak melihat orang sakit disembuhkan, orang kemasukan setan diusir. Itu nyata, sebab Allah kita tidak pernah berubah, saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap berkuasa. Dia ada Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah di atas segala Allah, saudara.